Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Alivia, absen 4 dengan NIM 1900925, kelas 3F PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan bahasa. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian gangguan bahasanya terlebih dahulu. The American Speech Language Hearing Association pada tahun 1993 menyebutkan bahwa gangguan bahasa ini merupakan adanya kelainan dengan ketidakmampuan menerima, menyampaikan, memproses, dan memahami konsep-konsep, simbol-simbol verbal, nonverbal, dan gambar. Nah, biasanya kelainan ini terlihat jelas ketika melakukan proses berbahasa, mendengarkan, atau berbicara. Jadi, kelainan berbahasa ini atau gangguan bahasa ini adanya masalah dalam komunikasi juga berhubungan dengan faktor lainnya seperti fungsi organ bicara. Nah, gangguan bahasa ini ada macam-macam, ada yang dari yang ringan hingga yang berat, dari yang biasa saja hingga tidak mampu mengolahnya sama sekali. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai intervensi pengajarannya kepada siswa yang mengalami gangguan dalam bahasanya. Ketika kita nantinya menjadi seorang guru, tentunya kita harus memiliki sifat atau karakteristik yang cepat tanggap dalam menghadapi segala situasi kondisi yang ada di dalam lingkungannya. Apalagi ketika kita mengajar di sekolah yang inklusif, tentunya kita harus lebih sigap lagi dalam menghadapi situasi dan kondisi yang ada di dalam kelasnya. Seperti kita harus mengetahui kapan situasi anak sudah siap belajar bersama kita, dan kita juga bisa mengetahui bagaimana cara anak merespon gurunya, bagaimana anak itu mau merespon gurunya. Nah, anak berkebutuhan khusus ini cenderung lebih mudah memahami dengan cara dia melihat daripada dia mendengarkan, karena anak ABK ini cenderung sulit untuk memfokuskan perhatiannya dalam waktu yang cukup lama, kemudian sulit juga untuk memahami dan mengikuti penjelasan verbal, kemudian juga sulit untuk mengelola tugasnya, terus menghadapi pergantian rutinitas juga mereka cenderung lebih sulit. Nah, untuk anak gangguan bahasa sendiri perlu adanya adaptasi materi seperti penggunaan kalimat-kalimat yang lebih pendek, terus juga ada penggunaan kosakata yang sederhana, terus yang ketiga penulisan kembali, terus juga bisa menggunakan penggunaan gambar agar anak-anak cenderung lebih tertarik ya dalam proses pembelajarannya. Kemudian kata kuncinya juga digarisbawahi. Nah, tapi berbeda dengan anak yang gangguan bahasa yang cenderung lebih berat. Bagi anak yang memiliki kategori yang cukup berat dalam gangguan bahasanya, tentu memiliki adaptasi lagi yang berbeda. Yang pertama yaitu bisa dimulai dengan memberi atau meminta bantuan, kemudian menyatakan keinginan, kemudian memberikan instruksi, dan kemudian dengan cara menggunakan permainan atau pemilihan aktivitas-aktivitas. Nah, lalu saya akan menjelaskan intervensi pengajaran bahasanya. Yang pertama itu ada milieu atau lingkungan. Nah, orang tua atau guru ini disarankan untuk membicarakan objek, kejadian, atau hal-hal yang menarik perhatian pada anak. Nah, kalau menurut saya untuk membicarakan objek atau kejadian hal yang menarik ini, kita bisa dimulai dari hati ke hati. Dari hati ke hati, dari hati ke hati, perasaan itu akan sampai kepada anak tersebut. Kemudian eye to eye, dari mata ke mata, anak bisa merasakan apa yang kita bicarakan. Dengan ekspresi juga, dengan ekspresi yang ceria atau yang sedih yang sedang dibicarakan, anak pasti bisa merasakan apa yang sedang kita bicarakan. Nah, yang kedua, memberikan model atau menirukan atau memperluas keinginan anak untuk berkomunikasi. Seperti kita memperbanyak gambar, contoh-contoh gambar. Nah, dari contoh-contoh gambar ini, misalnya ada kucing. Anak itu suka sama kucing. Kita tunjukkan ini gambar kucing, lalu kita bilang kucing. Nah, dengan kita bilang kucing, anak
akan mengikuti, dengan sendirinya nanti anak akan mengikutinya. Kucing, nanti dia bilang kayak gitu. Jadi ada hubungan dengan yang poin yang ketiga, dengan menirukan dan mengulang-ulang. Jadi dengan mengulang-ulang secara tidak sadar, anak itu akan menyenanginya dan akan menirukan seperti itu juga. Penerapan intervensi bahasa berbasis lingkungan atau MILE ini diharapkan guru dan orang tua saling berkolaborasi aktif. Karena apa? Karena lingkungan alami anak itu merupakan lingkungan yang paling baik dalam melakukan penanganan, serta guru yang baik, guru juga harus bisa dekat dengan anak tersebut agar penanganannya bisa berjalan secara optimal. Contoh pengajaran anak dalam gangguan bahasa, kita bisa melakukan dengan secara berulang-ulang. Misalnya anak suka kue, kita sebutkan kue lagi, atau enggak lagu lagi. Atau mereka sukanya mainan lagi. Jadi secara diulang-ulang, terus berulang-ulang, rutin hingga akhirnya permanen anak tersebut mengingat kata atau kosakata tersebut dan bisa mengucapkannya dan bisa memproses pengucapannya hingga bisa mengucapkannya. Kemudian mengekspresikan kata-kata yang sederhana yang bisa dilakukan oleh anak tersebut dari kegiatan sehari-hari, misalnya setelah selesai kegiatan, atau selesai makan, atau kenyang setelah dia makan, kemudian cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Ketika anak mampu untuk mengerjakan atau melakukan aktivitas tersebut, jangan lupa untuk kita memberikan pujian atau apresiasi. Dengan begitu dengan diberikan apresiasi, anak tentu akan senang dan jadi lebih tertarik untuk melakukan pembelajaran tersebut atau pengajaran tersebut. Juga kita bisa melakukannya dengan permainan secara tiba-tiba. Anak sedang melakukan apa? Kita bisa mulai permainan secara tiba-tiba. Tentunya permainan secara tiba-tiba ini tidak direncanakan ya. Jadi kita bisa melakukannya dengan ketika anak sedang melempar bola. Kita bicarakan hal itu, lempar. Dengan gitu kosakata anak bertambah lagi. Seperti itu. Kemudian dengan menempel-nempel gambar. Nah, tentunya karena tadi orang tua dan guru harus saling berkolaborasi aktif. Guru harus mengetahui apa yang disukai oleh anaknya. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya dari orang tua tersebut. Jadi pada intinya untuk mengajarkan anak yang mengalami gangguan dalam bahasanya, tentu kita harus mulai dari hati ke hati dulu agar anak mau dan merasa percaya oleh gurunya sebagai orang tua kedua anak tersebut di sekolah. Dengan kita mulai bisa mengambil hatinya, tentu apapun hal yang kita instruksikan, insya Allah anak itu akan mau dan menuruti apa yang guru itu inginkan dan harapkan. Tentunya anak juga jangan dipaksa, dan kita bisa melihat karakteristik anak tersebut dan keinginan anak tersebut seperti apa. Jadi kita mulai masuk dulu ke dunia anak tersebut, lalu kita menariknya dengan masuk ke dunia kita. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.